mencuci tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Harian Fajar Official. Hari ini kita sedang berada di kantor BPOM Kota Makassar. Di samping saya sudah ada Kepala BPM Kota Makassar bersama dengan Ibu dari Dinas Kesehatan. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Ya. Atau biasa dipanggil Naning ya, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar. Itu mungkin. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, kebetulan mewakili Ibu Kadis Kesehatan. Saya saat ini sebagai Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi. Nama saya Zakia. Bu, ini saya mau bertanya tentang hari ini kan ada vaksinasi yang diadakan oleh BPOM bersama dengan Dinas Kota Makassar. Mungkin bisa dijelaskan Bu terkait berapa stoknya yang disediakan terus sampai kapan? Oh iya, ya baik. Mbak Dewi, jadi ini kan dalam rangka percepatan budget untuk vaksinasi ya. Itu jadi Balai Besar Pengguna Makassar ini ingin berpartisipasi membantu ya, untuk masyarakat supaya segera melakukan vaksinasi. Nah, kami menyelenggarakan ini vaksinasi pertama, vaksinasi yang pertama ini satu hari ini aja, satu hari ini saja. Dan peserta yang sudah terdaftar di kami itu ada 1.250 ya. Hari ini akan divaksin 1.250 orang. Setelah nanti selesai di screening ya, mungkin ada juga ya screeningnya kalau nah, program ini tentu saja kami juga bekerja sama ya dengan yang pertama sumber dari vaksinnya, karena ini vaksin yang dipakai adalah vaksin dari pemerintah ya. Itu vaksinnya berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian untuk tenaga vaksinator, tenaga yang kesehatannya kita mendapatkan dukungan atau support dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Nah, kalau tadi vaksinnya itu ada sekitar 1.250 dosis, itu akan diberikan satu pada vaksin pertama hari ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 20 Agustus. Nanti vaksinasi kedua akan kita lakukan lagi di sini itu tanggal 18 September 2021 Itu dan menekan vaksin dan logistik tersebut. Bu, ini kalau terkait soal obat vaksin mungkin stoknya di Makassar, di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar seperti apa itu Bu? Ini yang ditanya vaksin atau Obatnya, obat COVID. Obat COVID ya, jadi beda ya. Iya. Kalau vaksin tentu saja kalau vaksin itu kan sekarang juga terus menerus kan ya, tergantung nanti pengiriman dari Bio Farma ya. Tapi saya rasa ini kan kemarin sudah diinformasikan bahwa akan ada sekian puluh juta vaksin yang akan dikeluarkan. Mungkin masalah pengirimannya saja. Terus kemudian kalau terkait dengan obat COVID itu kan ada yang sifatnya yang antiviralnya ya, itu ada beberapa macam, ada yang bentuknya antiviral yang bentuknya tablet maupun ada supporting obat lainnya bentuknya injeksi. Nah, tentu saja itu stoknya itu ada yang kalau injeksi stoknya pasti ada di rumah sakit ya. Nah, itu dari Dinas Kesehatan Provinsi lah yang menyediakan itu, kemudian disebarkan ke rumah sakit. Tapi ada juga yang melalui jalur pedagang besar farmasi lain ya. Itu ada yang seperti Favipiravir, Azitromycin itu memang lewat jalur pedagang besar farmasi, karena itu bisa lewat apotik, bisa lewat rumah sakit itu. Jadi boleh bisa yang dari rumah sakit dari pemerintah ataupun dari pihak swasta. Kalau melihat data ya, data ketersediaan itu cukup memadai lah di Provinsi Sulawesi Selatan ini ya. Obat-obat antiviral itu cukup memadai. Itu antiviralnya ya, ada Azitromycin, ada Favipiravir,
itu ada stoknya. Tapi obat-obat itu kan semuanya tidak bisa di ini sendiri oleh masyarakat ya, bebas nggak bisa ya, karena ini semuanya obat keras, tentu saja harus berdasarkan resep dokter. Dan kita kemarin banyak menghimbau juga supaya masyarakat ini tidak panik buying gitu. Jadi membeli yang seharusnya dia tidak bisa ini sendiri ya, harus dengan dokter, nah tidak perlu panik buying. Karena kalau gejalanya sedang dan berat pasti dia harus ke rumah sakit kan. Nah kemudian ada satu lagi adalah obat-obat yang terkait dengan vitamin. Ya, daftar lagi karena datanya sudah ada. Jadi yang itu saja nanti yang akan kita berikan vaksinasi kedua. Terus kemudian kalau tadi dari tenaga vaksin tadi kita mendapat dukungan dari Dinas Kota Makassar itu, Dinkes Kota Makassar itu sebanyak 7 tim ya, satu timnya itu ada 6 orang. Jadi cukuplah lumayan ya, tadi berapa jam ini sudah dapat 300-an orang. Berarti antusiasmenya ikut vaksin itu. Sekarang ini antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi sudah sedemikian tinggi, bahkan orang pun mencari tempat vaksinasi. Nah ini juga, tapi kan kita tetap memperhitungkan ketersediaan vaksinnya ya, mungkin kan karena sekarang di mana-mana juga sudah dilakukan penyebaran titik vaksinasi supaya mempercepat sebenarnya. Nah jadi kita berbagi stok vaksin di dinas kesehatan seperti itu. Saya ke Ibu Saskia. Bu, ini kan tadi dijelaskan ada 6 tim. Nah, itu dari 7 tim dari puskesmas mana saja itu, Bu? Atau dari mana-mana saja yang diturunkan kalau boleh tahu? Iya. Jadi terima kasih untuk tenaga vaksinator. Memang kita minta bantuan ya, tim vaksinator dari puskesmas yang berada di wilayah dekat dari puskesmas dari kantor Bepom. Ya seperti Lumajang yang memang wilayahnya, terus kemudian wilayah kerja ya, terus kemudian Penanggungan, Dahlia dan beberapa puskesmas yang berada di sekitar Bepom. Nah untuk yang tim vaksinator itu ada 7 tim, setiap tim itu ada 6 orang, tim nakes puskesmas yang melaksanakan pelayanan langsung vaksinasi, proses vaksinasi. Selain itu ada juga sopir ambulans yang ya harus standby juga ya, beberapa ambulans. Ya memang kita harapkan ya tidak ada terjadi sesuatu akibat dari vaksin. Kejadian itu tanpa imunisasi. Tetapi yang namanya kesiapsiagaan ya, harus ada seperti itu. Dan juga ada teman-teman dari dinas kesehatan yang memantau proses pelaksanaan, termasuk misalkan ada tim yang harus membutuhkan tambahan vaksin, tim puskesmas yang membutuhkan logistiknya. Nah itu tim dinkes yang memantau itu dan menyiapkan vaksin dan logistik tersebut. Bu, ini kalau terkait soal obat vaksin, Nah tidak perlu pembanding, karena kalau gejalanya sedang dan berat pasti dia harus ke rumah sakit kan. Nah kemudian ada satu lagi adalah obat-obat yang terkait dengan vitamin, ya kan, suplemen, ya untuk suplemen itu ketersediaannya cukup banyak sih di Sulawesi Selatan ini. Itu kan vitaminnya vitamin C, D, E ya. Lalu kami memantau karena mereka itu kan melaporkan data ketersediaan vitamin itu melalui di Badan POM ada yang namanya pengawasan obat, ada juga yang suplemen tadi kan juga mereka melaporkan gitu ya. Nah itu sih saya melihat dananya kecukupannya cukup di Makassar, di Sulawesi Selatan ya, khususnya